Syekh Hasan Masum lahir pada tahun 1300 H, 1882 M, di Labuhan Deli, Sumatera Utara. Syekh Hasan Masum Deli terus berkhidmah sebagai pengajar sekaligus mufti Kesultanan Deli hingga wafat di Medan pada usia kurang lebih 53 tahun, menurut perhitungan tahun Masehi, yakni pada hari Kamis, 24 Syawal 1355 H, tanggal 7 Januari tahun 1937 Masehi, setelah berbulan-bulan menderita penyakit, dan dimakamkan di perkuburan Masjid Raya Al-Masyun, tidak jauh dari Istana Kesultanan Deli. Menurut dokter, kebiasaan membaca sampai menjelang subuh membuat urat yang menghubungkan ke otaknya tertutup. Wafatnya Syekh Hasan Masum bukan saja dirasakan pilu oleh keluarga, murid-muridnya. Begitu juga oleh Al-Jamiyatul Al-Wasliyah, bahkan seluruh umat Islam di Indonesia dan di luar Indonesia. Pendidikannya dimulai dari keluarganya sendiri. Sejak kecil hingga umur 10 tahun, beliau tinggal bersama orang tuanya di Labuan dan pernah belajar sekolah Inggris hingga kelas 3, dengan seorang guru kebangsaan India dari Malaysia. Orang tuanya memiliki peran penting dalam membentuk karakter Hasan Masum, menilai bahwa pendidikan sekolah dan madrasah sangat penting. Sejak berusia 7 tahun Hasan dimasukkan ke sekolah Inggris pada pagi hari, dan madrasah pada sore hari. Selain mendapatkan pendidikan formal di sekolah rendah berbahasa Inggris di Labuhan Deli, Hasan Masum belajar mengaji dengan orang tuanya tentang usuluddin dan lain-lain. Sebagai seorang pelajar, Hasan mengikuti kedua sistem pendidikan tersebut dengan baik dan meraih prestasi memukau, dan harta orang tuanya ia gunakan sebagai sarana belajar, bukan untuk meraih kesenangan duniawi. Keseriusannya dalam pendidikan agama sudah menonjol ketika beliau masih berusia 7 tahun, setiap pelajaran dihafalnya sampai tengah malam, apalagi segala sesuatu yang berkaitan dengan kisah Rasul. Berkat kesungguhan dan kecerdasan dalam menuntut ilmu, sehingga beliau mendapat pengakuan dari gurunya, beliau direkomendasikan agar dimasukkan ke sekolah terbaik. Kecintaannya terhadap ilmu agama semakin tampak jelas ketika beliau mendapatkan pilihan dari orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan ke Singapura atau ke Makkah. Henry sebagai guru sekolah menganjurkan Hasan melanjutkan studi ke Singapura, tetapi Hasan memutuskan untuk melanjutkan studi agama ke Makkah dengan pertimbangan bahwa Sumatera Timur masih membutuhkan ulama. Sebagai pelajar, Hasan telah mampu menemukan bakatnya dan memberikan pilihan tepat tentang masa depannya. Hasan benar-benar mewarisi bakat dari sang ayah yang bernama Syekh Muhammad Masum. Sejak kecil Hasan telah menampakkan sifat zuhud dan ilmuwan, meskipun berasal dari keluarga hartawan. Syekh Muhammad Masum telah menunjukkan tanggung jawab sebagai orang tua dengan memberikan pendidikan terbaik bagi Hasan. Pada tahun 1894, dalam usia 10 tahun Hasan Masum dibawa ke Makkah oleh orang tuanya, pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, dengan mengikuti rombongan jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dan tinggal menetap selama 9 tahun mempelajari ilmu agama. Ketika sang ayah pulang kembali ke negaranya di Kesultanan Deli, sang anak tetap tinggal di Makkah untuk bermujawarah dan belajar di sana. Karena berangkatnya bersamaan dengan rombongan jamaah haji, sudah tentu ramai orang yang mengantarkan di Pelabuhan Belawan, hingga sampai ke Titi Papan. Riuh rendah suara tangis dan lantunan suara azan mengiringi kepergian Hasan Masum dalam menuntut ilmu ke Tanah Suci. Perjalanan yang begitu melelahkan itu dilalui walau harus mengorbankan nyawa sebagai taruhannya dalam mengarungi gelombang sebesar gunung di samudra yang luas. Tentu saja disadari bahwa Makkah lebih jauh dari Singapura dan tantangan dari kedua negara sangat berbeda. Tetapi Hasan tetap memiliki keteguhan diri dan minat untuk mendalami ilmu-ilmu agama sangat tinggi. Padahal perjalanan dari Labuhan, Sumatera Timur, menuju Makkah via kapal laut saat itu membutuhkan waktu selama 3 bulan dan paling cepat 75 hari. Hasan memiliki keyakinan tinggi terhadap kewajiban mengkaji agama Islam. Dan meskipun kedua orang tuanya sangat kaya tidak membuatnya berubah pikiran, sebab Islam telah mengajarkan bahwa ilmu lebih mulia daripada harta. Awalnya, Hasan Masum belajar kepada guru agama yang bernama Abdus Salam yang berasal dari negeri Kampar. Setelah mendapat bekal ilmu dan kepandaian dasar-dasar agama dari sini, seperti bahasa Arab dan lain-lain, kemudian belajar lagi kepada ulama-ulama yang terkenal yaitu Tuan Syekh Ahmad Hayat dan kepada almarhum Tuan Ahmad Khatib, seorang ulama yang masyhur dan menjadi imam dan khatib pada mazhab Syafi'i di Makkah.
Syekh Hasan Masum belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang merupakan murid Syekh Sayyid Bakri Syatta, sedangkan Syekh Ahmad Khatib juga belajar kepada Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, W. 1886. Dari keduanya, sanad keilmuan Syekh Hasan menyambung sampai kepada Imam Al-Bukhari yang menyusun kitab Sahih Bukhari, dan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Al-Mansur Al-Maturidi sebagai dua ulama pendiri teologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Kepada ulama lain pun Hasan Masum sempat juga belajar, seperti kepada Tuan Syekh Amin Ridwan di Madinah, seorang ulama asal negeri Makkah. 9 tahun dalam menuntut ilmu bukan merupakan waktu yang sebentar. Tidak hanya sekadar kenyang dengan ilmu pengetahuan, beliau juga memiliki kenalan yang luas selama menuntut ilmu di Makkah. Banyak pelajar-pelajar yang datang menuntut ilmu bersamanya baik dari Sumatera maupun Jawa, di antara mereka adalah ulama-ulama masyhur di tanah air. Sebagian mereka adalah 1. Abdul Karim, 2. Abdul Majid, 3. Mustafa Hussein Purbabaru, 4. Abdul Qadir Al-Mandili, dan 5. Muhammad Dahlan, yang ketika itu juga terhitung sebagai seorang ulama di Makkah. Banyak perubahan yang terjadi baik di Tanah Suci maupun di tanah air dalam masa itu. Beberapa kali keluarganya meminta agar Hasan Masum kembali ke tanah air, apalagi setelah ibu kandungnya meninggal dunia tanpa kehadirannya. Dengan berat hati, akhirnya pada tahun 1903 Hasan Masum terpaksa meninggalkan Tanah Suci untuk kembali ke tanah air. Setelah 9 tahun di Makkah, Hasan Masum kembali pulang ke Sumatera, ke rumah orang tuanya di Labuhan Deli, bersama rombongan jamaah haji melalui Singapura, lalu ke Labuhan, Medan. Tetapi 6 bulan sesudahnya, yakni setelah 6 bulan di Labuhan Deli, kembali lagi ke Makkah karena belum merasa puas dengan ilmu yang didapatnya selama 9 tahun. Ke Makkah kali yang kedua ini Hasan Masum menetap 3 tahun dalam rangka menambah ilmu agama yang dirasanya masih belum mahir olehnya. Hasan Masum sempat belajar kepada Syekh Daud Abdullah Al-Fatani sekitar 3 tahun, mulai tahun 1320H, 1902M, hingga awal tahun 1325H, 1907M. Pada tahun 1907M, 1325H, Syekh Hasan Masum pun pulang ke Kesultanan Delhi, atau ke Labuhan dan tinggal di sana 1 tahun. Dalam usia 23 tahun beliau kembali ke Indonesia, terus mencari dan mempelajari ilmu agama yang tinggi-tinggi, khususnya ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i. Pada saat inilah Hasan Masum dinikahkan oleh orang tuanya dalam usia kurang lebih 23 tahun. Setelah menikah, Hasan Masum kembali lagi ke Makkah untuk melanjutkan pengetahuan, hingga tinggal di sana selama 8 tahun lagi. Ke Makkah, untuk ketiga kalinya Hasan Masum kembali lagi ke Makkah dan bermukim selama 8 tahun. Tidak kurang dari 20 tahun, Hasan menimba ilmu-ilmu agama di Haramain, Makkah dan Madinah, dan tidak sedikit pun merasa menyesal dengan pilihan hidup tersebut. Hasan mengkaji karya-karya akademik seperti ilmu tauhid dari mazhab Asariyah, ilmu fikih dari mazhab Syafi'iyah, dan ilmu tasawuf dari tarekat Khalwatiyah dan Naksabandiyah. Sebagai pelajar agama selama 20 tahun, ia menyadari bahwa semua ilmu agama Islam seperti tauhid, fikih dan tasawuf sangat penting, sehingga ia harus menemui dan mengikuti pelajaran dari para ulama Haramain, dan akhirnya mengantarkannya menjadi seorang ulama dan benteng mazhab Sunni. Sebagai pelajar agama, Hasan memiliki ketekunan tinggi, sehingga mendapatkan legitimasi dari ulama dan pelajar di Haramain karena mampu menguasai materi-materi agama dengan maksimal. Pada itu, orang tuanya pun meninggal dunia di Labuhan, sedang Kesultanan Delhi amat perlu mempunyai seorang alim yang agak cerdik di dalam hukum-hukum yang bertali kepada keperluan umum atau waten secap lelik. Maka yang dirasa patut oleh Kesultanan Delhi, terlebih almarhum Tuanku Sultan Mamun Al-Rashid, Sultan Van Delhi yang sudah mangkat, hanya Tuan Syekh Hasan Masumlah, maka Syekh Hasan Masum dipanggil dari Makkah supaya kembali ke negeri. Dalam keadaan terpaksa, Syekh Hasan Masum beserta istri dan anak-anaknya yang lahir di sana kembalilah ke Labuhan pada tahun 1916, mereka tinggal di Labuhan selama 1 bulan, kemudian pindah ke Medan, dan menetap di Medan dan terkenal sebagai seorang ulama yang masyhur. Dari hasil penuntutan ilmu di Makkah, Syekh Hasan Masum mahir dalam ilmu tasawuf dan fikih, ilmu hisab dan falakiyah, ilmu bahasa Arab dan syarat-syaratnya. Syekh Hasan Masum adalah mursyid dari tarekat Naksabandiyah,
meskipun ada klaim bahwa ia juga menganut tarekat Khalwatiyah. Sebagai mursyid tidak membuat Syekh Hasan pasif terhadap kehidupan sosial, bahkan politik. Dalam bidang sosial, ia mendedikasikan diri kepada organisasi Al-Jamiyatul Wasliyah dan Al-Ittihadiyah sebagai dua organisasi kaum tua yang sangat patuh terhadap fikih Syafi'iyah. Syekh Hasan menilai bahwa Islam akan dapat dikembangkan oleh umat Islam melalui lembaga-lembaga keagamaan secara kolektif. Syekh Hasan Masum yang merupakan teman sejawat Syekh Muhammad Zain Nuruddin Batubara di Makkah, ulama besar Nusantara asal Batubara, Sumatera Utara, salah seorang murid Syekh Mukhtar Ibn Atarid Al-Buguri. Selain itu, ada pula sahabatnya yang lain bernama Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asahan. Syekh Hasan Masum dan Syekh Abdul Hamid Mahmud Asahan keduanya adalah murid dari Syekh Ahmad Al-Fatani. Sedangkan dalam bidang politik, Syekh Hasan Masum menerima tawaran Sultan Kesultanan Delhi untuk menjabat sebagai mufti kesultanan. Sosoknya dikenal sebagai seorang yang berilmu pengetahuan luas, mengajar di madrasah kesultanan, karir dan reputasinya kian cemerlang, hingga akhirnya Sultan Delhi saat itu, Sri Sultan Mamun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, memerintah tahun 1879 sampai tahun 1924 melantiknya sebagai mufti dan kadi Kesultanan Delhi. Pada awalnya, ia menolak dengan sejumlah alasan, namun akhirnya ia menerima amanah itu. Sejak saat itulah ia mendapat gelar Imam Padukatuan. Ia juga mengajar di Masjid Raya, Masjid Kesultanan Delhi. Karya-karya Kutufatus Saniyah berbicara tentang talafus dengan niat. Samiru Sahibyan berbicara tentang fikih. Tazkirul Muridin, bahagian tasawuf. Dararul Bayan menerangkan tauhid. Fathul Wudud menyatakan salah keadaan niat. Tankihus Zunun berbicara masalah Maimun. Targhibul Mustaqim berbicara mendirikan Jumat Isfa'aful Muridin, berbicara Rabithah. Makalatun Nafiyah berbicara Qabliyah Jumat. Sarimul Mumayyiz berbicara taklik dan ijtihad. Ittihaful Ikhwan berbicara kaifiyat Yasin, Mumfariyah, Ratib Hadat, doa. Jadwal buat mengetahui waktu. Natiyah Abadiyah untuk mengetahui awal waktu dan lain-lain. Durul Muhazab berbicara rubu, mudi hijab dalam bahasa Arab. Nubzatul Luqluiyah menerangkan Rabithah dengan bahasa Arab. Sulamus Salikin bacaan wirid kaifiyat dan salsilah talqin zikir khusus. See